Salam jumpa, Bingkai Sumatera kembali hadir untuk Anda. Kami merangkum berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Tidak hanya sibuk menjadi seorang dosen di salah satu politeknik di kota Medan, Eka Kuswardani juga memanfaatkan waktunya untuk menjadi seorang perajin aneka produk fashion etnik Sumatera Utara yang ia padukan dengan manik-manik. Anda tertarik pemirsa? Langsung saja kita saksikan liputannya. Anda tertarik dengan tas-tas cantik ini? Ya, ini adalah paduan unsur etnik dari berbagai daerah dengan pernak-pernik masa kini. Kreativitas mendesain bahan-bahan masa lalu dan sekarang ini menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan perempuan dan keluarga. Adalah Eka Kuswardani atau akrab disapa Eka Riviera. Seorang dosen di salah satu politeknik di Medan yang memanfaatkan waktunya menjadi perajin, mendesain beragam produk fashion etnik dari Sumatera Utara dan juga daerah lainnya. Eka menjadikan rumahnya yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Medan menjadi rumah kreasi produksinya. Ia mengumpulkan bermacam kain khas daerah Sumatera Utara dan lainnya, mengkreasikannya dengan manik-manik dan kristal, dan membuatnya menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Produk kreasi Eka Riviera ini bahkan sudah pula dinikmati orang-orang di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, dan Aljazair. Menurut saya berkerajinan itu adalah bisa memuaskan diri kita supaya tersalurkan apa bakat-bakat kita. Dia seperti ini kan kita tuangkan di ulos, kita tuangkan ilmu yang kita dapat dari seni tadi kita tuangkan ke ulos, ke bahan-bahan lain yang menjadi kreasi kerajinan tangan. Dan itu rasanya seneng ya kalau konsumen kita pada menyukainya dari kreasi yang sudah kita buat. Oh ya, berarti kita sudah memberi makna dan sentuhan dan kebahagiaan untuk orang lain. Jadi berbagi kebahagiaan gitu. Supaya kita unik, ini kreasi dari Eka Riviera Collection gitu kan. Selain membuat rancangannya sendiri, Eka juga mengerjakan kerajinan ini sesuai dengan pesanan konsumen. Beraneka kain khas dari masyarakat yang tinggal di Medan, ia kreasikan sehingga mempunyai cita rasa sendiri. Seperti tas dari tenun ulos dan batik Batak yang dikombinasikan dengan manik-manik dan kristal ini. Bayar saya kan juga orangnya suka dinamis ya, kebanyakan dinamis tuh didahulukan dengan kebutuhan di Medan kan banyak acara pesta adat dan Medan tuh kan multi etnis ya, dari mulai suku Jawa, Batak, Minang, banyak ya. Indonesia juga ada Sunda, ada banyak ya. Jadi itu akhirnya menginspirasi, apalagi bahan daerah kan ulos itu kan sangat terkenal. Kemudian Jawa terkenal batiknya, kenapa enggak itu bisa kita kolaborasikan ceritanya gitu dengan teman-teman yang berlainan etnis tadi. Saya aja suku Jawa tapi saya suka juga ulos. Saya pakai di acara-acara undangan di ini. Jadi inspirasi akhirnya. Terbukti akhirnya teman-teman banyak memesan kreasi dari ulos untuk dibuatkan tasnya, obin, blazer, kemudian set dress rok panjang, untuk gamis batik tapi motifnya Batak. Nah itu kan udah sangat Sumatera ya, sangat Sumatera. Pada awalnya, Eka terinspirasi dari orang lain dalam membuat produk fashion dari bahan etnik dan manik kristal ini. Ia mencoba menciptakan kreasi hingga akhirnya mampu menghasilkan karya cantik yang disukai banyak orang. Dari sinilah Eka mendapatkan ide untuk membuka usaha kerajinan etnik yang kemudian berkembang dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi para perempuan di sekitar tempat tinggalnya. Awal mulanya ngelihat kreasi orang, kok cantik ya gitu. Terus begitu kita ngelihat orang lain bisa, kenapa kita enggak?
Akhirnya kita mencoba berkreasi dengan melihat bahan yang udah ada. Nah, kita buat sesuatu yang kalau bisa bikin lebih baik dari teman-teman yang lain. Ya udah tercipta akhirnya dengan coba berkali-kali sih. Kadang-kadang gagal juga gitu. Nggak berhasil, kemudian nggak cantik, terus ya sesuai standar kita. Kalau ternyata hasilnya itu setelah begitu kita pakai ada apresiasi dari orang lain. Kalau tidak salah dari Desa Cinta Air juga ada waktu itu. Eka kerap diundang oleh berbagai lembaga untuk memberikan pelatihan membuat kerajinan etnik dari manik-manik. Seperti saat ini, dia sedang memberikan pelatihan membuat kerajinan kepada para ibu rumah tangga di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Berdagai. Hari ini kita melakukan kegiatan itu bekerja sama dengan Ibu Eka dari Eka Rivera Collection. Itu kita sudah awali dari tahun yang lalu. Produk-produk Ibu Eka Rivera kebetulan juga sudah go internasional, produknya sudah diekspor. Dan kebetulan salah satu desa di Kecamatan Perbaungan itu kelompok masyarakatnya adalah bergerak pada bidang itu, produksi rangkaian manik-manik. Nah, kami dari Universitas Negeri Medan dari program pengabdian pada masyarakat melatih ibu-ibu untuk melakukan pengembangan diversifikasi produk yang selama ini mungkin belum pernah ada. Ini bagian dari tugas pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat yang ada di Desa Cinta Air itu dengan kelompok yang ada itu diberdayakan untuk meningkatkan pendapatan keluarganya gitu melalui kelompok PPKS ini. Kita berharap setelah nanti mereka mendapatkan pelatihan, mereka bisa membuat aksesoris itu bisa dipasarkan. Tentunya ini akan menambah pendapatan keluarga kan gitu. Para ibu di Kecamatan Perbaungan ini sangat antusias dengan kedatangan Eka dan timnya. Salah seorang di antaranya adalah Ratna Dewi. Ratna sebelumnya sudah pernah mengikuti pelatihan keterampilan membuat cincin manik-manik beberapa bulan lalu. Kini ia ingin menambah keterampilannya dengan belajar berbagai kerajinan manik termasuk tas. Kalau masih pertama susah, kalau udah lama-lama udah enak lah, udah pandai ya kan. Siap itu kami udah pandai tadi, udah ada lah pemasaran, jual di kampung-kampung lah baru jual, nggak ke kota. Hasilnya lumayan lah untuk nambah keuangan rumah tangga. Berkreasi membuat produk kerajinan daerah adalah kebahagiaan bagi Eka Rivera. Karena dengan melakukan aktivitas ini, ia dapat bersumbangsi untuk peningkatan budaya dan pariwisata. Selain itu, tentu saja menambah pendapatan pribadi dan juga para tetangganya. Mengajak masyarakat luas untuk mengonsumsi menu vegetarian dan juga peduli terhadap sesama tanpa membedakan. Inilah yang terus-menerus dikampanyekan oleh insan Seci Medan, termasuk dalam penyelenggaraan Bazar Amal baru-baru ini. Berikut liputan selengkapnya. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang menyukai pola makan vegetarian, saat ini untuk menemukan variasi menu baru makanan anti protein hewani ini tidaklah susah. Selain bisa ditemukan di market-market, makanan vegetarian juga mulai dikampanyekan melalui bazar-bazar yang bertujuan mengenalkan sekaligus mengajak masyarakat untuk mengonsumsi makanan berbahan tumbuh-tumbuhan ini. Seperti yang dilakukan Yayasan Buddha Seci Medan lewat bazar makanan vegetarian baru-baru ini. Ini kita hari ini arahkan Festival Produk Cingse dan bazar makanan vegetarian. Tujuannya biar masyarakat lebih tahu bahwasanya makanan vegetarian itu sebenarnya sangat enak, bukan seperti yang kita bayangkan. Dengar kata vegetarian kesannya juga nggak bisa makan ya gitu.
Sama halnya dengan makanan biasa, makanan vegetarian juga bisa menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Hanya saja, semua lauk pauknya harus yang mengandung protein nabati. Namun, dengan pengolahan yang sedemikian rupa, ada beberapa makanan olahan dari tepung dan kacang-kacangan yang dapat menghasilkan vitamin B12 sebagai pengganti kebutuhan tubuh terhadap daging. Makanan vegetarian selalu identik dengan sayur-sayuran. Salah satu contohnya adalah jamur goreng. Cara pembuatannya juga tidak begitu sulit. Jamur yang telah dicuci bersih, lalu dicampur dengan tepung untuk selanjutnya digoreng. Selain itu, bagi penyuka makanan cepat saji, ada juga pizza jamur yang tentu tidak kalah rasanya dengan pizza pada umumnya. Pizza jamur mempunyai bahan utama jamur yang dengan pengolahannya yang baik menjadi makanan yang sehat dan nikmat. Tujuan kita nih buat vegetarian ini karena mengikuti tren masa kini tentang makanan vegetarian mulai banyak penggemarnya gitu. Makanya ya pizza ini dulu awalnya sih memang dari daging, banyak dagingnya macam sosis apa gitu. Jadi kita gantikan dengan paprika pakai jamur supaya makanan ini kan makanan sehat gitu. Dia jadi sayur-mayurnya itu pun ada gitu. Jadi peminat vegetarian sekarang ini pun lebih banyak. Jadi kita menggantikan pizza ini menjadi suatu pizza vegetarian. Dalam bervegetarian, ada beberapa unsur makanan yang harus dijaga dalam pengonsumsiannya. Misalnya tepung. Tidak dianjurkan untuk mengonsumsi terlalu banyak tepung. Tepung yang terlalu banyak dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit yang sangat fatal, seperti salah satunya penyakit jantung koroner. Makanan vegetarian juga sangat rendah kolesterol, sehingga tidak memungkinkan tubuh untuk terkena penyakit stroke dan sebagainya. Seperti halnya sayur dan buah-buahan segar yang berserat dan kaya akan vitamin. Buah-buahan juga mengandung banyak air yang bermanfaat bagi tubuh. Banyaknya kreasi makanan vegetarian saat ini juga harus dipilah dengan cerdas oleh seorang vegetarian. Ahli gizi menyarankan untuk mengonsumsi buah dan sayur segar daripada yang sudah diolah menjadi makanan dalam bentuk lain. Sebaiknya mengkonsumsi makanan vegetarian yang sehat itu adalah langsung makan, contoh buah kita kupas langsung dimakan, ya. Terus kemudian kalaupun kita mau pingin variasi dalam bentuk jus masih dalam segar, karena apa? Proses oksidasi dengan udara pun sebenarnya kalau dia dibiarkan lama itu akan menyebabkan kurangnya manfaat dari makanan tersebut. Bagi Anda yang bervegetarian, tentu sudah mengerti bagaimana cara bervegetarian yang baik. Sebab ketika memilih untuk bervegetarian, berarti memilih salah satu jalan untuk menjadikan tubuh lebih sehat. Pemirsa, bencana asap akibat kebakaran hutan yang ada di wilayah Sumatera mestinya tidak lagi terjadi pada masa yang akan datang. Pada segmen Sekitar Kita kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana caranya menanami lahan tanpa harus membakar hutan. Sudah memasuki 2 bulan, kabut asap masih menguasai wilayah Sumatera. Pembakaran lahan dan hutan terus saja terjadi. Salah satu penyebabnya disebutkan karena pembukaan lahan dengan cara membakar. Padahal membuka lahan dengan cara membakar bertentangan dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Pasal 26 tentang perkebunan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Medan menyebutkan kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di sejumlah wilayah di Sumatera terus memburuk. Naik turunnya jumlah titik api sejak bulan September membuat jarak pandang pun berkisar antara 10 hingga 20 meter.
Padahal Kota Medan memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat kebakaran lahan. Sumatera bagian Tenggara dan bagian Selatan. Oke, nah tapi bagaimana kondisi kabut asap wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya dalam jangka waktu 1 bulan ini? Dalam 1 bulan ini masih bervariasi ya. Saya kembali kepada asapnya tadi, apinya tadi itu ketika memang dia di Sumatera Utara lagi kegiatan pembakarannya itu giat-giatnya, otomatis asap yang akan terbawa ke daerah Sumatera Utara itu akan lebih terasa pekatnya dibandingkan ketika memang dari Sumatera Selatan dan sekitarnya itu aktivitasnya menurun, seperti itu. Kira-kira ini Mbak, sampai kapan sih kondisi seperti ini akan terjadi? Memang kalau berbicara soal kabut asap itu terkait dengan adanya apinya. Jadi ketika memang apinya itu bisa cepat dipadamkan, otomatis sebaran asap yang akan terbawa ke Sumatera Utara itu sendiri pun otomatis bisa jauh lebih berkurang. Jadi memang kita harapkan di Sumatera Selatan dan sekitarnya itu proses pembakaran di sana itu lebih cepat dapat diatasi. Seperti itu. Kondisi kabut asap kini semakin mengkhawatirkan. Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara telah merilis hasil pengujian di laboratorium bahwa partikel debu di sejumlah kawasan di Medan dan sekitarnya mencapai 4.000 sampai 11.000 mikrogram per normal meter kubik. Padahal angka normal hanya 230 mikrogram per normal meter kubik. Aksi-aksi kepedulian mengatasi masalah asap bermunculan. Seperti para relawan Palang Merah Indonesia di Medan yang membagikan masker kepada masyarakat. Halo, selamat siang Bapak. Saya Nina dari DAI TV, Pak. Mengapa sih Pak PMI begitu peduli dan kemudian melakukan kegiatan pembagian masker kepada masyarakat? Ya karena kan PMI kan merupakan salah satu organisasi kemanusiaan ya, yang kita lihat bahwa